Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini bukan mau nge-review ya. Gue mau ngebahas sebuah film, tapi bukan dalam bentuk review. Mungkin lebih dekat disebut sebagai membedah kali ya. Sedikit membedah soal filmnya Park Chan-wook, yaitu Decision to Live, yang jadi perwakilannya Korea di Oscar tahun ini 2023. Kalau yang udah nonton video kompilasi Sinekrip di mana kita para reviewer itu ngomongin soal film mana yang terbaik di tahun 2022, kalian pasti udah tahu kalau gue itu memilih Decision to Live. Buat gue itu adalah film terbaik yang gue tonton tahun lalu, dan gue nonton ini 3 kali ya, yang full. Tapi kalau yang skip cuman mau nyimak satu momen, satu adegan tertentu tuh sering banget, nggak tahu berapa kali. Tapi yang full dari awal sampai akhir tuh 3 kali, 2 kali di bioskop, 1 kali itu di Catch Play. Udah ada di Catch Play, jadi kalau yang mau nonton lagi atau belum nonton bisa cek di sana. Pas nonton pertama tuh gue suka, walaupun nggak sampai bilang wah ini masterpiece gitu, enggak, tapi gue suka. Walaupun buat gue itu belum termasuk jajaran film terbaiknya Park Chan-wook ya, kayak misal Oldboy, The Handmaiden, atau Thirst. Tapi setelah nonton itu nggak tahu kenapa ada dorongan untuk nonton lagi, untuk ngulang lagi. Gue ngerasa kayak belum bener-bener berhasil mencerna semua yang pengen disampaikan sama Park Chan-wook pada saat sekali nonton. Dan di saat nonton untuk yang kedua kali, wow, gue jatuh cinta langsung. Dan gue sadar buat bener-bener nangkep kehebatan Decision to Live itu emang gak cukup kalau ditonton sekali. Apalagi kalau lo datang itu dengan mindset pengen mendapat film-film ala Park Chan-wook biasanya, entah yang brutal, kekerasan yang gamblang, atau seksualitas yang lumayan kental kayak di The Handmaiden. Ini tuh beda. Dan banyak juga yang nanya ke gue, apa sih alasan Decision to Live itu bagus? Kenapa lu suka banget sama film itu? Padahal gue nonton oke, tapi kayak nggak luar biasa gitu. Kenapa lu cinta itu sama Decision to Live? Well, gue nggak bisa menjelaskan semua alasannya secara lengkap ya. Kalau mau dijelasin lengkap itu panjang banget, nggak cukup satu video. Jadi kali ini gue cuma mau ngebahas salah satu elemennya, lebih tepatnya salah satu bentuk simbolisme yang sering dipakai dalam film ini. So, bakal banyak membahas spoiler. Kalau yang tidak mau mendengar spoiler karena belum nonton, mohon maaf, silakan minggir. Tapi kalau yang nggak masalah sama spoiler, let's go. Pertama kita cek dulu poster filmnya. Poster film yang ini, what do you see? Di luar posternya cakep ya, ini posternya emang cakep banget. Di luar itu, imageries apa yang lo lihat dominan di poster ini? Jawabannya jelas, gunung sama laut. Dan buat memahami apa yang mau diomongin sama Decision to Live, kita itu harusnya kalau Park Chan-wook banyak pakai simbol-simbol gunung dan laut di penceritaannya di film ini. Bahkan satu adegan si Sore yang diperanin sama Tang Wei itu sempat nge-quote kalimatnya Confucius yang berbunyi itu, wise people like water, benevolent people like mountains. Orang bijak menyukai laut, orang baik menyukai gunung. Orang bijak tuh suka gimana air itu fleksibel karena dia bijak. Dia suka sama fleksibilitas air, kebebasan air, gimana air itu nggak terpaku sama satu bentuk. Sedangkan orang baik itu suka sama gunung, soalnya gunung itu pasti, jelas, seperti moralitas kan pasti, tenang dan kokoh kayak pelindung gitu. Di Decision to Live, karakter Hae-jun itu adalah gunung, sedangkan Sore adalah laut. Atau secara lebih luas ya, cowok itu gunung, cewek itu laut. Soalnya Decision to Live ini juga ngomongin soal dinamika gender. Cowok tuh gunung, kenapa? Karena maskulinitas mereka tuh bikin cowok-cowok merasa kokoh, merasa perlu melindungi gitu, merasa diri mereka itu menjulang tinggi. Makanya suaminya si Sore itu hobinya manjat gunung. Dia mapan dan pengen memperlihatkan kekokohan dari kemapanan itu. Sama kayak Hae-jun. Hae-jun juga gunung. Mungkin gunung yang berbeda, but still he's a mountain. Dan karena bucin sama si Sore ya, dia ngerasa pengen jadi laut juga. Makanya pas si Sore ngomongin kalimat Confucius tadi, si Hae-jun itu ngerespon, aku juga suka laut. Dan di depan istrinya, Hae-jun juga dengan bercanda tuh sempat ngomong kalau aku adalah anak laut gitu. Nah, dia sempat ngomong gitu. Dan sama istrinya dengan sinis tuh direspon, anak laut apaan, kamu kan orang Seoul. Nah, disitulah poinnya. Direspon istrinya Hae-jun itu terletak poinnya. Gunung itu kokoh memang, tapi saklek banget, nggak bisa berubah bentuk, apalagi pengen berubah jadi laut, itu nggak bisa. Terus kalau lo perhatiin ini, Park Chan-wook di Decision to Live itu sering pakai motif visual yang mirip sama yang dipakai sama Bong Joon-ho di Parasite. Kalau di Parasite itu kan banyak adegan naik turun tangga ya, buat menyimbolkan proses naik turun strata sosial, kelas sosial. Sedangkan kalau di Decision to Live, si Hae-jun itu berkali-kali lari
di jalanan yang nanjak buat ngejar penjahat. Itu adalah aktivitas yang mirip sama manjat gunung lah intinya, naik ke atas. Dan dia ngelakuin itu dengan enteng, semacam kayak mau nunjukin kekuatan dia, maskulinitas dia. So, apakah Decision to Live itu tentang maskulinitas cowok? Bagaimana cowok itu sangat macho? Tunggu dulu. Justru sebaliknya, yorobun. Lo lihat gimana nasib kebanyakan cowok di film ini. Suami pertamanya Sore, terus penjahat yang dikejar Hae-jun, itu semuanya pada mati, jatuh dari tempat tinggi, jatuh dari gunung, jatuh dari gedung bertingkat, semuanya sama. Dan pada saat kematian-kematian itu terjadi, gue tuh seolah kayak ngeliat gunung-gunung yang lagi runtuh. Gunung-gunung kokoh yang menjulang tinggi, yang kelihatan kuat, dengan gampangnya runtuh. Apa yang sekilas kokoh ternyata rapuh banget. Dan itu sama kayak maskulinitas cowok. Cowok dengan segala pride dan kebanggaan mereka itu ternyata bisa dengan gampang runtuh, hancur. Makanya ada shot ini di akhir. Shot gundukan pasir yang bentuknya kayak gunung ini terkikis, hancur karena air laut. Sedangkan si Sore emang laut banget. Dia ini anak laut sejati, bro. Wallpaper sama bukunya aja gambar laut loh. Dan dia bahkan datang ke Korea lewat mana? Lewat laut, nyebrang laut. Bener-bener mbak ini tuh anak laut sejati lah. Dan sepanjang film dia digambarin emang sangat fleksibel orangnya. Dia bisa beradaptasi di Korea, walaupun datang itu nggak tahu bahasa Korea seperti apa, dia tetap bisa beradaptasi, tetap bisa hidup. Terus dia juga bisa survive dengan 2 suami berbeda yang semuanya itu bukan orang baik. Dan pas selama 13 bulan ya sempat pisah sama Hae-jun. Waktu itu di tengah film kan mereka sempat pisah itu selama 13 bulan. Si Hae-jun tuh galau banget, murung, diem kayak orang kesambet. Sedangkan Sore sedih, dia juga sedih, tapi dia tetap bisa melanjutkan hidup dia, bahkan dengan identitas yang berbeda juga. Kenapa? Karena dia fleksibel seperti air, like water lah. Dan di endingnya kita ngeliat puncak dari segala dinamika antara gunung dan laut itu. Di situ Sore itu kayak air laut yang bebas mengikuti arus, terus kelihatan lenyap, menghilang, misterius. Sedangkan Hae-jun ya hancur karena dia bukan laut. Dia nggak bisa berpura-pura jadi laut. Dia adalah gunung. Gunung itu pasti, gunung itu saklek, gunung itu terlihat jelas tepat di depan mata. Dan kenapa Sore mengubur dirinya? Karena gini, Hae-jun itu kan gunung ya. Dia tuh ngebawa sense of conquer. Dia itu nggak akan puas sebelum menguasai, sebelum naik ke puncak untuk melihat segalanya, untuk mengetahui semuanya. Dan pas dia tahu semua rahasia Sore, nggak akan ada rasa penasaran dia terhadap si Sore lagi. Makanya si Sore memilih untuk menghilang. Dia pengen tetap jadi misteri buat Hae-jun, kayak misteri lautan yang mungkin nggak akan pernah 100% terungkap sama manusia. Karena si Sore ngerasa hanya dengan itu rasa penasaran Hae-jun ke dia bakal terus ada. Begitu pula cintanya. Dan kayak tadi gue bilang, sebenarnya masih banyak lagi simbol-simbol dan alasan kenapa gue suka sama Decision to Live. Misal gimana film ini indah banget secara visual, atau gimana genre crime, genre misteri, penyelidikan detektif itu dengan sangat halus, dengan sangat keren, bisa blend sama romance dengan cara yang belum pernah dipakai sebelumnya. Itu masih banyak banget, cuman mungkin akan terlalu panjang. Jadi kalau misalkan kalian punya teori atau pembacaan lain soal film ini, atau pemaknaan soal simbol-simbol yang lainnya, bisa tulis langsung di kolom komentar, saling share, saling discuss di sana. Go ahead, and please jangan lupa juga like video ini dan subscribe. Dan misal kalian pengen membantu kami di sini Clip dengan memberikan donasi seikhlasnya, seperti biasa bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke, dan kalau gitu gue Rashid Hari, see you in the next video.